Oke, balik lagi sama gue Aldi di channelnya Aldi Faisal Esa, channel yang biasa ngebahas seputar game, perangkat game, dan lain-lain ya, seputar game pokoknya. Tapi kali ini agak beda sedikit, karena melenceng sedikit ya dari game. Karena sesuai banyaknya pertanyaan di DM Instagram tentang PC editing dan rendering. So, kali ini gue bakalan ngebahas tentang PC editing rendering. Awalnya sih gue nggak ada niatan buat bikin konten kayak gini ya, konten editing gini, PC editing segala macam di luar konten game. Nggak ada niatan sama sekali, cuma gue punya niatan pengen ngebantu sesama konten kreator gitu yang belum punya PC, yang masih cari-cari tahu PC gitu. Jadi gue bisa ngerekomendasiin, bisa bantuin cariin, bisa bantuin solusinya gitu. Ternyata banyak juga dari kalian yang fotografer atau videografi atau ya lebih profesional lah editingnya gitu, lebih ke profesional editing. Nah makanya sekalian aja gue bikin ini kontennya supaya kalian yang masih bingung bisa terjawab di sini gitu, biar nggak salah beli komponennya. Jadi konten ini khusus buat editing ya, buat kalian konten kreator kayak gue, berbagi pengalaman, dan kalian juga yang di fotografi dan videografi. Pokoknya yang udah bener-bener serius lah di Adobe Premiere. Kalau misalkan yang masih nyoba-nyoba, yang masih pemula, ya kalian masih bisa beli komponen-komponen yang lama gitu. Masih bisa di spek-spek rendah, komponen-komponen jadul gitu. Sebelum kalian merakit PC editing dan rendering, banyak nih pertanyaan ke gua. Bang, prosesornya tuh yang bagus apa? Tipe prosesornya tuh kayak gimana? RAM-nya kayak gimana? VGA-nya gimana? Motherboard-nya gimana? Bla 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 bla. Daripada kalian nyesel beli, mendingan kalian tonton dulu sampai ngerti nih di video ini. Dan buat kalian yang baru aja datang ke channel ini, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan ajak juga teman-teman kalian buat subscribe channel ini biar makin berkembang dan gue makin semangat bikin videonya. Dan buat kalian yang masih bingung tentang PC, kalian bisa tanya-tanya langsung ke gua. Langsung aja komen di bawah atau di DM Instagram ya, langsung aja DM. Gak usah malu-malu. Syaratnya gampang kok, kalau mau gua bales subscribe aja, tinggal subscribe langsung gua bales pastinya pokoknya. Oke, karena banyak banget yang nanya-nanya ke gua di DM Instagram tentang memilih part-part buat komputer ya, komponen-komponen buat komputer untuk PC editing. Tapi mungkin kali ini gue bakal ngebahasnya di Adobe Premiere Pro aja ya, karena banyak banget yang nanya untuk editing di Adobe Premiere Pro. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Menurut analisa dari gua, data yang gua dapat tuh, yang gua cari sendiri di PC gua, kalau kita lagi ngedit di Adobe Premiere Pro tuh, ada beberapa proses yang membutuhkan prosesor bekerja lebih, ada beberapa proses juga untuk RAM-nya bisa bekerja lebih juga, dan ada beberapa proses juga untuk VGA-nya bekerja lebih. Dan ada 3 proses yang perbedaannya sangat jelas, yaitu proses editing, proses insert effect atau kita pas masukin efek ke dalam videonya, dan proses rendering. Nah itu perbedaannya jelas banget, kinerja apa yang lebih harus dibutuhkannya nanti berubah-ubah itu. Dan ini gue ngambil cara simpelnya di Task Manager, berapa persennya ini kerjanya. Jadi caranya itu gampang banget. Kalian tinggal ke window, klik kanan, lalu buka Task Manager, lalu kalian pergi ke performance. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau misalkan lagi ngedit, CPU-nya kerja berapa persen, memori kerja berapa persen, GPU-nya kerja berapa persen, VGA-nya. Jadi kalau misalkan kita lagi ngedit, kelihatan tuh yang harus lebih unggul tuh prosesor, memori, atau VGA. Terus kita ngeliat juga nih, SSD sama harddisk tuh berpengaruh nggak? Biasanya pengaruh dari harddisk dan SSD itu ketika kalian ngeplay ada jeda sedikit. Jadi pas ngeplay dipencet spasi, nggak langsung ngeplay jalan videonya gitu, ada jeda sedikit. Nah itu pengaruh dari harddisk atau SSD. Jadi kalian sabar aja kalau misalkan terjadi kayak gitu. Semakin bagus harddisk dan SSD-nya, semakin cepet juga dia ngeplaynya. Nah setelah itu langsung gue coba di Adobe Premiere dan langsung gue lihat hasil datanya seperti apa. Ketika proses editing, prosesor bisa bekerja 8-10%. Ini gue pakai AMD Ryzen 3500X. Nanti lihat aja di deskripsi ya. Prosesor bekerja 8-10%, kadang 30-35%. Nah, untuk RAM-nya sendiri 43% sampai 50%. Nah, jadi si prosesor sama RAM ini pas ngeplay, motong-motong video, nyusun videonya, nah itu tuh makan prosesor segitu dan RAM-nya segitu. Dan sementara VGA-nya sendiri cuma 9%. VGA yang gue pakai GTX 1660 Super. Nah itu kemakan cuma 9%. Jadi di proses editing ini, ngekat dan nyusun video ini membutuhkan proses prosesor 8-10%, kadang 30-35%, RAM 40-50%, dan VGA cuma 9% sampai 10% lah. Nah yang kedua ini gua coba pas ngasih efek ke videonya ya.
efek warna, stabilizer. Nah, stabilizer kan ini agak berat ya. Nah, di sini itu prosesor dan RAM itu lebih dibutuhkan kinerjanya. Jadi VGA ini masih stabil segitu aja. Prosesor bisa sampai 70% dan RAM-nya sampai 72%. Kadang sampai 85%. Jadi proses yang berapa persennya itu kinerjanya tuh lagi bekerja seberapa berat sih gitu tuh pas proses itu. Jadi kita udah kelihatan nih prosesor sama RAM itu bener-bener dibutuhkan gitu. Ini ngedit di resolusi HD 60 fps ya. Sementara VGA-nya cuma naik berapa persen ya? 6%, jadi 16% nih. Jadi intinya ketika kalian proses editing dan kalian proses insert efek ke dalam videonya, itu yang bekerja lebih tinggi itu prosesor dan RAM. Dan VGA-nya tuh masih adem-adem aja gitu, belum bekerja keras gitu VGA-nya di proses itu tuh. Jadi kalian harus memilih prosesor dan RAM yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, proses rendering. Nah, untuk proses rendering sendiri itu CPU-nya, prosesornya tuh bekerja 100%. Nah, di sini kayak apa ya jadinya? Kayak yang nggak tahu di software ini PC gua bottleneck atau gimana gitu ya di Adobe Premiere. Jadi si CPU-nya tuh bekerja 100%, si RAM-nya 86%, VGA-nya 50% sampai 72% maksimal tuh. Jadi kok si VGA-nya tuh nggak bekerja 100% gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan di Adobe Premiere itu si prosesor dan RAM-nya tuh harus yang bagus. Jadi buat kalian yang misalkan mau bikin PC tapi duitnya masih minim, mendingan tahan dulu aja, kalian nabung lagi terus beli prosesor yang lebih bagus gitu. Karena sayang kalian udah keluar duit tapi performa PC kalian di Adobe Premiere kurang gitu. Nah, untuk RAM-nya sendiri, kalau misalkan kita ngedit di resolusi 720, itu 8GB udah cukup. Nah, ini kan gua ngedit di resolusi HD. Berarti gua yang dibutuhkan tuh resolusi HD sekitar 16GB. Kenapa 16GB? Karena dari prosesnya itu udah 80% ya, dan memakannya itu memorinya sekitar 10GB. Kalau misalkan kita pakai yang 8GB, ya berarti kurang dong gitu. Gue cuma ngedit simple aja di resolusi HD gitu. Jadi cuma kemakan 10GB, tapi gue ngambilnya 16GB. Kenapa? Karena gue cari aman. Daripada gue ngambil 8GB tapi masih kurang gitu untuk resolusi HD. Jadi buat kalian yang bakalan serius di Adobe Premiere Pro, gue saranin kalian jangan pakai 8GB. Gue saranin kalian nabung lagi untuk beli yang 16GB. Kalau bisa sih kecepatannya udah sampai 3000 ya, dan DDR4. Karena kerasa banget sama gua ketika gua ngedit di HD itu udah makan 10GB lebih gitu. Nah, untuk VGA-nya sendiri gua masih kurang ngerti ya. Jadi sangat berpengaruhnya saat pas rendering doang gitu. Jadi berapa persennya gedenya tuh pas rendering doang. Kayaknya kalau misalkan gua upgrade prosesor gua dari Ryzen 5 ke prosesor yang lebih tinggi lagi, core-nya yang lebih banyak lagi, itu mungkin renderingnya nggak nyampe 100% ya, atau gimana ya, gua nggak tahu sih, belum pernah nyoba. Jadi saran gua bagusin prosesor dan RAM. Kalau untuk VGA-nya sendiri, kalau misalkan kalian belum punya duit, kalian bisa beli yang 2GB, tapi DDR5 atau 6 ya, minimal 5. Tapi kalau gua ngerekomendasiinnya 4GB, DDR6 minimalnya gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan untuk resolusi HD kalian RAM-nya 16GB. Kalau yang mau ngedit di 4K buat cari aman, kalian beli yang 16x2 ya. 16x2 sama dengan 32GB, dan yang 16GB juga 8x2 ya. Jadi buat kalian yang duitnya masih kurang nih, budgetnya masih kurang, gua saranin kalian nabung dulu. Karena apa? Ibaratkan motor nih, motor bebek yang bisa larinya 100, kalian paksa nih larinya biar 140. Itu susah banget, itu sulit, mesti banyak yang dirubah-rubah gitu, harus banyak yang di-upgrade. Jadi daripada kalian udah beli itu nanti upgrade lagi, mendingan kalian sabar dikit, terus nabung, terus beli yang bagus kalian gitu. Tapi itu juga tergantung dari kaliannya sih. Kalau misalkan kalian masih masih terpikat atau masih penasaran sama komponen-komponen yang udah jadul gitu, yang murah-murah, mau dicoba nggak apa-apa, silakan, itu hak kalian gitu. Jadi di sini gue cuma merekomendasikan aja, cuma berbagi pengalaman aja. Karena dulu juga gue pakai komponen yang gitulah, yang jadul banget. Jadi makanya udahlah nggak maksimal gitu pokoknya mah. Nah, buat kalian yang masih belum ngerti, kalian bisa sharing langsung sama gue, langsung aja komen di bawah.
atau langsung DM Instagram gue biar cepet balesnya. Langsung aja tanya-tanya ke gue, nggak usah malu pokoknya. Syaratnya gampang kok, cuma subscribe. Gue lebih seneng kalau kalian ngajak teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian dan keluarga kalian buat subscribe channel ini juga. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah atau pengetahuan gue yang salah, tolong dibenarkan juga di kolom komentar, biar yang lainnya nggak ikut salah juga gitu. Dan kalau misalkan kalian ada yang lebih ngerti dari gue, tolong balesin juga di kolom komentar ya. Misalkan ada yang nanya di kolom komentar, terus kalian bantu jawab juga. Kalau misalkan gue salah juga jawabnya, tolong bantu dibenerin juga. Kalau gue ada yang salah ngomong, bantu dibenerin juga. Nah itu gue sangat berterima kasih banget. Kritik dan sarannya gue tunggu. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, silahkan di like, di subscribe. Kalau misalkan gak suka, gak apa-apa di dislike juga. Oke, segini aja dari gue. Thank you banget buat kalian yang udah mau nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak.